Inilah Kabupaten Mempawah, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon cakepnya ya bantu saya. Yang pertama, belum. Kota Singkawang, Kota Amoy dan 1000 Kelenteng. Mempawah, Kota Bestari. Kami PPL yang gemar dan ganteng siap unjuk diri. Diisahkan 4 orang petani yang tinggal di desa di pelosok Kabupaten Mempawah sedang dirundung berbagai macam masalah. Apakah masalah yang dihadapi dan bagaimanakah penyelesaian masalah tersebut? Langsung saja kita lihat di TKP. Alah, apa cerita pada ini? Makin hari bukan makin untung kita ibu, makin rugi. Modal makin besar kan? Modal makin besar, hasil makin sedikit. Kalau macam begini cerita nih, saya lebih ladang ya lah bulan depan. Misalnya saya nak fokus ke usaha saya yang berkisah di rumah tuh. Cuman limbah di bulan tuh yang masalah. Tetangga saya berkalut. Satu hari tahu tak? 3 karung sampah tuh. Apa pula tuh? Berkalut belum sebulan. Mau 20 karung kan? Itulah. Kalau Bu ini macam mana? Tak lanjut kali ya beladang. Tak tahu lah Bu berat pas saya nak lanjut beladang. Bukan apa hasil tak seberapa, modalnya besar. Jadi saya pun rasa nak fokus ya dengan usaha pemotongan ayam saya itu. Bukan apa, hasilnya udah jelas-jelas setiap hari kan. Jadi itulah. Cuman tetangga saya itu berkalut pula dia bau katanya kan bulu ayam saya itu pemotongan. Semana lah tuh Pak Eda nak bertani hasil tak memuaskan, nak buka usaha limbah pula. Saya pun rasa ni nak berhenti kat beladang ni. Bukan apa, yang kali ni beladang makin banyak padi ni kena serang ramai. Tak fokus lah saya ke usaha warung kopi. Kebetulan ada pula warung kopi tu usaha. Oh bagus tuh, bagus tuh. Tapi itulah limbah ampas kopi ni banyak. Sumbat ke balai depan tu. Bukan masalah kita ini ya. Dalam daripada itu mending tidak kita minyak oh. Tapi ada lagi, ada lagi ini. Aku bebas. Beli kalian 30 juta. Oh Pak Jin, saya nak pada melimpah Om Jin. Gampang. Kau minta apa? saya nak kasih 30 Om Jin. Kau? Saya nak hasil limbah saya itu teratas Pak Jin. Itu mudah. Gimana Om Jin? Macam mana tu Pak Jin? Berikan solusi. Ini dia solusi.
kami ini. Di sini banyak limbah. Betul, Pak. Kebetulan kita dari tim penyuluhan Pawa ada inovasi. Jadi ada limbah yang namanya Olympiacon Plus Plus yang berfungsi ada 3 manfaatnya. Yang pertama sebagai biofertilizer. Apa tuh ya? Jadi di dalam rupiah itu terkandung unsur hara makro dan mikro. Kemudian yang kedua adalah biostimulan. Apa itu? Karena di dalam bumi ada banyak sekali mengandung PT dan asam amino. Banyak belum sini. Ini apa lagi? Ini namanya biokorektor yang mampu mengurangi serangan hama penyakit pada tanaman dan tumbuhan itu sekalian. Lengkap dapat kayak di sebelah mahal ya. Pasti nih. Jadi Bapak Ibu, kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu penduduk Olympiakon. Mau tak kita belajar? Silakan Pak, kasih paham dulu. Apa Bisa. Cuma ini ya Bu ya, orang sekarang tuh ada yang murah Bu Ibu, pastilah mahal Bu. Inilah belum kenal, belum tahu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini namanya Olympiatron Plus Plus. Kenapa namanya itu aneh-aneh benar Olympiatron? Olympiatron itu olahan limbah pilihan. Memang kita pilih limbah ini, jangan sembarang-sembarang. Karena apa? Ini satu paket lengkap. Punya fungsi 3 tadi. Jadi bionutrien, biostimulan dan biofertilizer. Jadi saya mau nanya dulu nih bahan-bahannya nih, kalau saya kenalkan nih kira-kira beli ke, ngambil ke atau gimana nih ya? Mahal kita jadi ini bahannya Bu. Bahannya nih gampang ya. Saya mau nanya, ada nggak sini banyak bulu ayam? Limbah bulu ayam. Saya ada pemotongan ayam. Yang ada di limbah saya memang Bu. Kita nggak pakai bulunya tuh Bu. Oh banyak Bu, banyak. Kenapa lah pakai bulu itu tuh? Tahu ya? Apa bulu itu kan tadi udah jelas sampai banyak asam amino, ada unsur N. Itu juga sebenarnya berfungsi buat tanaman kita. Jangan dibuang gitu aja. Bukan hanya sampah tuh. Kemudian yang kedua bahannya alat sekam padi. Oh ini sih. Ini banyak. Tempat padi banyak. Nah, alat sekam padi ini yang namanya alat sekam itu fungsinya membantu kita meningkatkan, kalau misalnya bangsa meningkatkan yang namanya ini tingkat keasaman dari landak. Nah, meningkatkan pH. Kemudian dia juga membantu menambah N. Sebenarnya dalam larutan itu ada yang tersedia dan tidak untuk tanaman Bu. Dan bukan semuanya bisa kita pakai. Tapi karena adanya si alat sekam ini membantu kita meningkatkan N. Jadi Bu. Dan ini kan untuk daun-daunan lebih bagus ya. Kemudian limbah kulit pisang nih. Kulit pisang tuh apa Bu? Limbah kulit pisang nih. Limbah kulit pisang. Kalau bisa pakai pisang yang udah masak, lebih bagus. Bisa cepat. Limbah kulit pisang ini tinggi kandungan P sama K-nya. P dan K itu fosfor, kalium untuk tanaman padi apalagi tidak mudah rebah, isi volume gabah lebih berat. Lampa di rumah saya Bu. Jadi saya ini menawarkan satu paket komplit, beli nggak semua nih? Itu sih lampa Bu. Satu lagi ini ampas kopi, pasti ada lah di rumah ampas kopi. Dia cuma secangkir bercangkir, ada nggak Bu? Ada. Tenang Bu, itu kopi. Yang nggak kalah pentingnya ada yang namanya filter belacan, terasi. Itu sama Bu. Terasi itu bantu lah jadi dalam mengurai barang-barang ini. Jangan kita main satu-satu kan, tapi kita tak kasih dia mikroorganisme yang untuk menghancurkannya. Cuma kemudian kita nanti bantu dengan air kelapa tua yang udah memang biasa di pasar bayar ini dibuang-buang. Dengan Sayang. Lebih baik kita minta tampung Pak, tolong tampungkan, kita ambil buat tanaman kita. Di sini kan masyarakat tani semua. Nah, jadi melihat itu kita manfaatkan potensi yang ada. Di Mempawa apalagi kelapa, pisang, sentralnya kita produksi Mempawa. Tidak susah dapatnya ya. Nah, jadi bahan-bahannya. Mau nggak kita sekarang? Boleh. Aku pakai bagus ya. Ini kalau ini bisa tolong Pak, tolong saya Pak, masukkan. Terima kasih Bu. Pertama bahan ini harus bersih Bu, bersih dari sampah yang tidak diperlukan. Misalnya ini dulu ayam harus bersih dari kulit ayam dan lain sebagainya. Kemudian gula ini dengan catatan harus dicincang, lebih halus lebih bagus, lebih cepat hancur. Kemudian, nah masukkan, langsung masukkan. Masukkan Ibu. Ya, itu kulit pisang. Dicincang ya.
Kita masuk bincang. Kami masuk juga lagi. Sedang selanjutnya. Kemudian ampas kopi. Berbandingnya ampas kopi ini karena di sini kita pakai masing-masing bahannya 2 kilo, yang lain tapi ampas kopi kita pakai 1 kilo. Cukup. Ini langsung masuk ke dalam apa kan kamu? Baik, kita masuk terasi dulu. Terasinya 10 gram aja. Kira-kira 3 saset harganya cuma Rp1.500. Jadi kalau bapak ibu buat bikin ini 5.000 udah cukup. Karena udah beli kan? Perbandingan bahan-bahannya itu. Nah ini perbandingan kemudian saya bawa flat, nanti bapak ibu baca di rumah juga. Jadi kalau bahan yang lainnya rata-rata 2 kilo, hanya ampas kopi yang 1/2 kilo. Karena apa, kita tidak juga boleh terlalu banyak menggunakan kopi, tapi sebenarnya kopi inilah pestisidanya. Aroma kopi itu mencegah datangnya hewan-hewan lunak, hama-hama hewan lunak. Misalnya siput, gondang, kalau untuk tanaman padi mereka nggak suka ciumnya. Masuk nggak ada dia bu. Mantap, ini satu paket yang mana mau jadi nggak pertanian yang maju mandiri modern. Oke, mau lah bu. Semakin maju kita harusnya semakin melestarikan lingkungan kita, bukan merusak lingkungan kita. Apa sih? Nah ini udah semuanya masukkan, kita tutup. Masukkan air, kita tutup. Nanti kita fermentasi minimal 14 hari. Ya, nanti seminggu buka. Cara makainya gimana bu? Boleh Nah, siapa ya? Ada Bapak Ibu. Mudah tak buatnya? Mudah. Jadi tadi sudah jelaskan bagaimana cara membuatnya. Kemudian sekarang kita kasih tahu bagaimana cara aplikasikannya. Yang pertama bisa diaplikasikan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan penyemprotan dan pengocoran. Berapa lama tuh Pak makanya? Berapa hari sekali? Ini pertanyaan bagus. Jadi untuk penyemprotan itu bisa dilakukan sebanyak 7 sampai 10 hari. Kemudian dengan dosis 10 sampai 20 ml per tangki. Atau Bapak tahu gelas aqua ada? Tahu. Cukup menggunakan 1 gelas aqua untuk 1 tangki kalau Bapak ibu sekalian. Udah jelas. Jadi ada juga video bagaimana cara penggunaannya, cara buatnya, kemudian aplikasi dia. Oh boleh lah Pak, tengok Pak. Gimana tuh Pak? Boleh lah kita lihat. Saat belakang memang setanaman itu mana? 1, 2, 3, trim. Nah, tanaman di sana. Boleh tuh. Itu dia. Strawberry. Strawberry. Itulah gunanya kita pakai ini lebih cepat merangsang pembukaan pada tanaman-tanaman buah seperti ini bu. Tanaman roti, kemudian untuk tanaman floricultura. Ya, kita cuma pakai ini floricultura dan bawang harga tidak pernah turun, jadi budidaya rendah bawang. Bisa buka untuk bunga itu ya? Ya, ini floricultura bunga, cantik kan bunganya? Nah, ini udah jelas Bapak Ibu semuanya? Boleh tadi kita buat ibu-ibu. Boleh bu. Boleh buat Bu, ini bukan Om Jin nih. Jadi Apa Om Jin macam mana? Gampang kan? Pesan Om Jin, jagalah alam, lestarikan lingkungan. Mata Om Jin pamit dulu. Makasih ya Om Jin. Kalau ceritanya sih tidak jadi itu ladang ibu lagi. Kita ladang boleh. Nah nanti kalau misalnya di rumah pengen mengulang lagi gimana cara pembuatannya, nanti cek YouTube kita kita ada scan QR, jadi silakan aja di scan sama Bapak Ibu, nanti kita ngopi bareng lagi ya. Kita pamit aja Pak ya. Assalamualaikum ibunya. Inilah fungsi BPR ini. Demikianlah yang petani yang sedang dirundung masalahnya kelar oleh PPR, bukan oleh Jin. Pesan saya, jauhi Jin, dekati PPR. Pantun penutup, karena pembukaan pakai penutup, penutupan juga. Pembukaan pakai pantun, penutupan juga pakai pantun. Ke Singkawang menghadiri gelar teknologi. Habis itu membeli copan. Demikianlah persembahan dari Olympiatron. Mohon tepuk tangan semuanya. Oke, tutup Om Jin.
Tuntas hasil panen Pak. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk tim Menpora. Saya sangat mendukung apapun teknologi lokalita yang dihasilkan berdasarkan wilayah kerja masing-masing. Karena Bapak Ibu yang tahu permasalahan di wilayah kita adalah kita, bukan orang luar. Makanya saya senang dengan teknologi ini. Apalagi di LIPA saya baca di situ ya bisa sebagai untuk menghambat sarana PT. Ini bagus ya, dan sifatnya sudah ramah lingkungan, pemanfaatan limbahnya semuanya kena. Hanya di dalam manfaatnya ini apakah betul-betul sudah kajian lapangan. Jangan sampai mohon maaf copy paste dari brosur-brosur POC yang sudah ada dibuat oleh pabrikan. Ya. Makanya saran saya, kalau saya sendiri selalu mengamati di dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Itu saya selalu mengamati itu, bagaimana pertumbuhan tanamannya, bagaimana ketahanan OPT-nya, bagaimana peringkat produksi, itu saya kaji terus. Ya. Dan ketika kita sudah menemukan teknologi seperti ini, sekali lagi saya sampaikan, jangan juga kita tergiur iming-iming dengan distributor, Pak pakai produk ini saja. Oh kita udah mencipta produk yang bagus kok, percaya dengan orang luar yang membawa produk yang tidak tahu, gara-gara Pak nanti dapat bonus sekian, luntur Pak ideologi kita apa sebagai penyuluh nanti. Karena ketika kita sudah mencipta produk, membuat depot bagus, swasta muncul, betul nggak Bapak Ibu? Pasar plan, pakai produk ini hasilnya seperti ini, betul nggak? Makanya ini sebenarnya sudah sangat menjawab tantangan juga petani di wilayah Bapak Ibu, sehingga petani kita lebih mandiri, tidak tergantung dengan produk-produk pabrikan yang ada. Ini maju Menpora selalu ya. Karena harus semangat, karena Pak Gajinya datang, jangan tidak semangat. Mungkin itu ya. Selamat. Mungkin Bapak. Baik. Pertama-tama mungkin selamat ya untuk tampilan Menpora. Saya sangat mengapresiasi pertama dari sisi penamaan produk ya. Olympiatron ini menurut saya sangat menarik gitu dari penamaan produk yang maknanya bisa tadi dijelaskan ya. Apa tadi itu yang jelas ada limbah ya, olahan limbah pilihan. Nah ini dari nama sudah terwakili, kemudian gabungan dari istilah itu menjadi Olympiatron ini sangat menarik gitu kan, punya nilai jual menurut saya, punya nilai jual. Jadi tentu ini harus dibarengi dengan produknya yang juga diharapkan betul-betul bisa sekeren namanya gitu, bisa sekeren namanya, pertanyaan bisa menghasilkan nilai tambah dari pemanfaatan dari produk ini, bisa menghasilkan peningkatan produksi dan mungkin pendapatan petani yang lebih meningkat lagi. Hanya tadi mungkin koreksi saja, kalau pakai plus konsisten pakai plus karena di depan pakai hanya plus. Semua itu punya makna, ya punya makna gitu kan. Plus itu kan udah yakin sekali ya, udah manfaatnya sudah sangat besar sekali, dan mungkin latar belakang oleh bahan bakunya juga dari tambahan beberapa macam dari satu. Nah kemudian saya juga sangat mengapresiasi bahwa produk ini sudah dilakukan kajian, ya sudah dibuat dashboard dengan membandingkan perlakuan ya dari beberapa alternatif termasuk kontrolnya tanpa penggunaan Olympiatron ini. Nah saya kira ini mungkin bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan dari kabupaten lain juga. Jadi produk utama untuk seperti pupuk ini memang harus bisa kita buktikan ya nilai tambah atau manfaatnya ini melalui suatu kajian yang ya tidak murni betul-betul ini, tapi paling tidak ada mengarah pada pertanggungjawaban dari pemanfaatan produk ini yang kita jamin ini bisa berikan manfaat lah gitu. Nah tentu ini bisa dilakukan bukan hanya sekali, bisa beberapa kali di beberapa lokasi
sehingga ini bisa memberikan gambaran bahwa memang betul-betul manfaatnya cukup baik. Apalagi untuk produk ini sangat sesuai dengan potensi Kabupaten Mempawah sendiri tadi itu. Jadi produk limbah yang dijadikan atau digunakan tadi itu sesuai dengan kondisi potensi yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah. Saya tidak banyak bertanya, tapi mungkin secara keseluruhan apresiasi untuk Kabupaten Mempawah. Terima kasih. Lanjut Pak. Ada pertanyaan untuk Kabupaten Mempawah nih, Pak. Terima kasih. Ini mungkin daripada ide dari Pak Kadis, saya yakin ide dari Pak Kadis, Tuan tim aplikasikan ada dia ini. Cuma jangan salah, takutnya dengan begitu nih, ini kan jamu nih. Konsep jamu ini kan, jadi jangan sampai ada sedikit persamaan gitu. Tapi kalau secara kemasan bagus. Kemudian yang kedua, seperti yang saya setuju dengan Pak Ismail dan Pak Yatno, memang harus konsisten. Nah, seandainya mumpung ada Pak Kadis nih, seandainya bagus untuk khusus dalam Bali, kembangkan Pak, kembangkan konsisten. Seandainya 2, 3, 4 import dalam bagus, tidak lagi produksi dalam hal yang banyak. Nanti kita dari pengembangan dukung lah. 2025 itu dukung. Kemudian yang terakhir nanti seandainya bisa ditemplot, saran saya pakai produk umur tanaman. Nah, umur tanaman ini sekian, gimana hasilnya? Dari 0 gimana hasilnya? Ini kan belum nih. Ini sebatas kalau saya baca sih masih umum. Usia tanaman berapa? Kemudian benih, memang benih dibagi 32. Tapi kalau memandang benih 32 ya sekitar 5 sampai 6 ton. Kalau benih yang label ya, label dulu ya, jangan sampai benih baru 32 tapi turunan yang 10. Nah, karena swadaya petani banyak. Nah, yang kita gaungkan sekarang ini memang seperti kami sampaikan di provinsi dan pusat ini, ya bantuan tadi harus digaungkan lagi. Nah, seperti Pak Yon sampaikan, jangan Pak Gatot ini luar biasa ya. Kita sama Pak Wandi ya, luar biasa pemangkasannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertolak. Terima kasih. Oke, lanjut dengan Pak Wadi dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya pribadi melihat materi yang diambil ini sesuai dengan permasalahan di tingkat petani, yaitu masalah pupuk. Yang kedua, kemasan juga bagus. Saya tidak tahu ini dijual atau apa, saya tidak tahu ya. Yang ketiga, ini yang buat siapa? Penduduk petani atau siapa nih? Penyuluhan. Oh, penyuluh ya. Nah, sepengetahuan saya, kalau memang ini mau untuk pengembangan ke petani, itu harus banyak dilakukan uji coba, implot ya. Tapi ya, kamu ada Pak Kadis nih, ya. Kita ini kadang implot ini susah, mumpung ini dibutuhkan ya. Jadi produk-produk seperti ini harus sering dan sebanyak mungkin dilakukan uji coba, biar ada kepercayaan dari petani untuk memanfaatkan ini, ya. Karena dari segi pemilihan bahan baku itu familiar sekali, jadi ada di sekitar ya, jadi tidak perlu beli, tidak perlu apa, tidak perlu bahan-bahan yang aneh-aneh ya. Terus kalau saya lihat dosisnya juga itu termasuk kandungan apa organik yang tidak terlalu ekstrim ya, karena biasanya kalau cairan organik ini nih 1-2 mili itu untuk 1 tangki biasanya. Kalau di sini kalau saya lihat ini kan masih pakai 10-20 masih pakai per liter, jadi agak-agak ramah ya. Nah, jadi kalau saya pribadi ya ini bagus, ambil tema materinya bagus sesuai dengan permasalahan di lapangan ya. Cuma sekali lagi mumpung ada Pak Kadis,
bentuk dukungnya ini Pak Kadis harus ada demplot. Jadi jangan hanya di sini nih. Nanti harus petani yang datang atau nunggu beli baru diuji coba yang tidak percaya. Karena ini kan Pak Yarno, ini yang produk ini nih banyak di Blonggok atau ya. Nah, jadi kalau memang mau petani menggunakan ini, artinya ya dari penyuluh, ya memang harus ada dicoba. Jadi petani itu dibuat demplot, tapi jangan disuruh bayar. Nah, ya. Jadi tidak mati hanya di sini. Ini kebetulan kemasannya bagus nih, kayak botol lonang. Ya. Nah, jadi ini udah bagus, tanamannya pun ya mudah-mudahan lah ini lebih ditingkatkan. Jadi jangan cepat puas. Cuman dari segi saya sampaikan temanya kena ya dengan masalah petani yang saat ini, bahan dasarnya juga ada di sekitar ya. Nah, memang catatan-catatan dari juri itu memang harus diperhatikan ya. Nah, cuman pemilihan teknologi ini kan bukan hanya masalah ini, masalah kreativitas penyuluh juga memang dinilai ya. Kebetulan membawa dua alam ya, alam dunia dan alam arwah. Nah, itu ya, gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang terakhir mungkin semuanya sudah terjawab oleh bapak-bapak dua juri. Bagus untuk membawa. Cuman ada saran. Ini bukan berarti saya bilang bagus karena ada Pak Kadis. Memang semuanya bagus yang tampil tadi. Tak ada yang tak bagus dari yang tampil tadi. Jadi kebetulan yang Pak Kadis, saya belum bilang ini bagus, kamu memang bagus. Satu dari kebagusannya, karena tadi saya awal-awal kok menggunakan izin. Ajar. Tetapi pada akhirnya tidak ada jin, tapi yang betul ada kenyataan hidup. Itu penyuluh, tepuk tangan dulu ke penyuluh. Terima kasih. Nah, yang kedua, saya kasih saran dengan kawan. Ini kan dalam hal adanya penilaian dalam peran-peran ini kan. Tadi kalau saya lihat tuh penyuluhnya banyak ngegas. Cara menyampaikan dengan petani, padahal petani ini penyuluh datang apabila Pak PPL-nya ngegas dia. Kalau saya jadi petani nanti balik saya. Baguslah begitu penyuluh milenialnya dan tidak saya ngegas ya. Tapi saya tahu Pak sesungguhnya tidak penampilannya seperti itu, pasti merayu. Nah, yang terakhir saya juga bangga nih apa yang disampaikan oleh Pak Kabid kami ini memang sangat teliti. Sudah membaca, saya baru baca-baca juga tadi bahwa sudah ada demplot yang dilakukan. Saran dari bapak-bapak tersebut bahwa kita harus melakukan pengkajian selanjutnya. Kita kan banyak penyuluh, masing-masing wilayah kita tuh tidak pakai sama sini ini kan modelnya murah. Jadi kita kerjasama dengan petani untuk memanfaatkan ini. Kita lakukan pengkajian terus supaya ini benar-benar yakin. Dan sayangnya tadi tampilan ini tidak lihat nih hasil yang tidak menggunakan POC ini. Tadi kan kami tampilkan karena saya tidak lihat hanya di dalam brosur yang disampaikan. Jadi kami percaya saja bahwa apa yang kawan-kawan sampaikan ini memang di pulau itu lebih bagus yang menggunakan ini ketimbang tidak. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau ditampilkan buktinya. Sekian, terima kasih, sukses untuk kita juga sama-sama.
masalah jadi hilang. Ayo sekarang biar hati senang, pikiranku tenang, kalau jadi hilang, ayo goyang duman. Biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang duman, biar hati senang, pikiranku tenang, kalau jadi hilang, ayo goyang duman. Biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang duman, biar hati senang, pikiranku tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang duman, biar hati tenang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang duman, biar hati senang, pikiranku tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang duman, biar hati senang, semua masalah jadi hilang.